Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami dalam pengujian mata kuliah komputasi awan yang berjudul aplikasi dari komputasi awan atau cloud computing application. Next. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisikan next. Nah, yang pertama saya Muhammad Zamal Alamin, kemudian Muhammad Novan Ramadan, kemudian Muhammad Iqbal Arif Zakaria, Bayindaro, dan juga Eka Prasetya Nugraha. Dengan ini sebagai berikut. Oke, next. Oke, pembahasan dari topik ini, yang pertama, Cloud Computing Application Development and Architecture Style, atau mungkin bisa dikatakan aplikasi dari cloud computing dan pengembangannya, dan juga gaya arsitekturalnya. Kemudian coordination of multiple activity, workflow pattern, coordination based on state machine model atau zookeeper, MapReduce programming model, dan juga case study Grab Web the web application. Next. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu Cloud Application Development and Architectural Style. Oke, kita mengawali dengan pembahasan mengenai aplikasi cloud, yaitu aplikasi. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu aplikasi cloud. Nah, aplikasi cloud sendiri adalah program perangkat lunak yang di-host atau dan dikelola oleh lingkungan komputasi cloud atau komputasi awan. Nah, aplikasi dari ini bisa diakses melalui browser, perangkat seluler yang mungkin pengguna dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Sebelum itu kita perlu ketahui juga aplikasi cloud ini ya biasa digunakan untuk menyimpan memori atau mengganti hard disk lah, dan flash disk. Kenapa kok menggunakan aplikasi cloud ini? Ya karena emang ya apa yang telah saya katakan tadi, yaitu karena dapat diakses dan kapan saja dan di mana aja. Kelebihannya seperti itu, dan juga kelebihannya ketika alatnya tidak perlu hardware dalam perantaranya karena emang disimpan di server, jadikan begitu. Nah, kekurangan dari cloud computing ini terkadang apabila emang aplikasi dari cloud computing ini memiliki keamanan rendah, maka file yang akan kita simpan bisa berada di dalam bahaya. Mengingat ya, karena kunci keamanan utama dari cloud computing adalah keamanan sistem itu sendiri. Nah, selain itu juga biaya yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi cloud atau cloud application ini juga dikategorikan mahal. Yang mengingat banyak komponen yang harus disiapkan dan juga eh, perlu peralatan lain guna eh, mendukung keamanan sistem, sehingga file yang kita simpan dalam cloud application ini bisa tersimpan dengan aman dan juga aman. Contoh dari aplikasi cloud yang populer yang pertama SAS yang seperti Gmail, Dropbox atau Salesforce dan Slack. Kemudian PaaS, contohnya yaitu Google App Engine, Amazon Web Service Elastic, Beanstalk, Microsoft Azure App Service. Kemudian yang sesuai yang terakhir, contoh yang terakhir atau IaaS, Amazon Web Service EC2, Microsoft Azure Virtual Machine, dan Google Cloud Platform Computer Engine. Next. Nah, apa sih aplikasi ideal untuk cloud computing? Yang pertama, aplikasi web atau layanan berbasis data dan layanan berbasis transaksi ideal untuk cloud computing. Sebenarnya cloud computing bisa dikatakan kita bisa menggunakan sebagai alat untuk transaksi uang. Nah, salah satu contohnya itu aplikasi banking. M-banking itu juga menggunakan uh, cloud computing untuk menyimpan data-data dari pengguna. Kemudian yang kedua, aplikasi yang pembagian beban kerja tidak bisa sembarangan atau membutuhkan komunikasi intensif agar kemungkinan tidak berjalan optimal di cloud. Kemudian yang ketiga, aplikasi workflow kompleks yang banyak dependensinya seperti pada bagian high performance computing yang bisa juga menjadi membutuhkan waktu yang eksekusi dan biaya lebih lama di cloud. Next. Nah, bagaimana sih tantangan dari pengembangan aplikasi cloud ini? Yang pertama, ketidakseimbangan komutasi atau input output dan bandwidth komunikasi.
Komunikasi jadi bahan utama untuk tantangan ini mengingat ya uh, kita tahu bahwa dalam pengembangan cloud computing ini kita perlu yang namanya komunikasi antar developer atau mungkin dari segi komunikasi dalam segi pengembangannya. Kemudian distribusi beban kerja otomatis. Dengan cloud computing ini kita tahu bahwa bahan pendistribusian dalam beban kerja dalam cloud computing ini juga berjalannya tidak secara manual dan tapi menggunakan otomatis sehingga mungkin diperlukan pikiran yang pas untuk bisa uh, pengerjaannya secara optimal. Tiga, skala infrastruktur cloud. Perlu kita ketahui cloud computing sendiri memiliki infrastruktur cloud yang mungkin lebih kompleks daripada yang lain. Jadi tantangan yang perlu diatasi itu adalah kita harus menguasai infrastruktur dari cloud itu sendiri. Mengingat karena emang terlalu rumitnya dari cloud itu sendiri, aplikasi cloud itu sendiri. Kemudian nomor 4 itu minimalnya komunikasi antar instance. Nah, apa yang telah saya katakan tadi, emang kita perlu adanya, namanya juga cloud computing adalah menghubungkan antar satu instance dan instance yang lain. Nah, kita di sini kita harus dituntut untuk tantangannya yaitu kita harus bisa memberikan komunikasi yang bagus antar instance agar tidak terjadinya miskomunikasi antar instance yang nantinya bisa mengakibatkan kebocoran data. Next, next. Oke. Untuk selanjutnya yaitu eh, arsitektur style pada aplikasi cloud. Yang pertama, saya membagi tiga. Yang pertama, komunikasi client server dan juga server stateless. Ya, sebagian besar aplikasi memanfaatkan komunikasi request dan respon antar klien dan server stateless. Nah, server stateless ini tidak memerlukan klien untuk menghubung terlebih dahulu. Setiap permintaan klien dianggap sebagai transaksi independen dan direspon oleh server. Kemudian, protokol komunikasi. Nah, kemudian pemilihan protokol komunikasi yang tepat seperti di HTTPC, RPC, COBRA, SOAP, WSDL, atau REST sangat penting untuk kelancaran komunikasi antar komponen aplikasi cloud. Sebenarnya untuk masalah protokol komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan dari cloud computing sendiri atau mungkin kebutuhan dari pengguna. Jadi kita bisa menggunakan HTTP ataupun RPC sesuai dengan kebutuhan kita. Pertimbangan yang ketiga, pertimbangan memilih gaya arsitektur. Faktor-faktor seperti netralitas, ekstensibilitas, dan juga independensi perlu dipertimbangkan saat memilih arsitektur yang tepat. Ya karena mengingat terlalu kompleksnya dari uh, cloud application cloud ini, kita perlu memilih gaya arsitektur yang tepat um, untuk bisa mendukung netralitas, ekstensibilitas, dan juga independensi dari aplikasi cloud itu sendiri. Next. Mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, coordination of multiple activities. Many applications require the completion of multiple interdependent tasks. Jadi maksud di sini yaitu banyak aplikasi modern mengharuskan penyelesaian beberapa task yang saling bergantung satu sama lain. Task-task tersebut tidak bisa diselesaikan secara terpisah, melainkan harus dikoordinasikan agar hasil akhirnya bisa tercapai. Next. Basic concept. Workflow model are abstraction revealing the most important properties of the entities participating in a workflow management system. Maksudnya di sini yaitu model workflow adalah representasi yang menyederhanakan dan menunjukkan karakteristik utama dari komponen-komponen dalam sistem manajemen workflow. Dalam konteks ini, teks adalah elemen utama yang menggambarkan unit kerja yang perlu dilakukan. Teks-teks ini dioperasikan di cloud dan memiliki beberapa atribut penting yang membantu mendefinisikan dan mengelola pelaksanaannya. Next.
ini merupakan atribut teksnya. Yang pertama ada name sebagai pengenal unik yang membedakan satu teks dari yang lain. Yang kedua ada description, penjelasan rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh teksnya. Yang ketiga ada action, sebuah tindakan perubahan yang dihasilkan di lingkungan akibat pelaksanaan teks. Yang keempat ada precondition, prakondisi yang harus dipenuhi sebelum tugas dapat dimulai. Lalu ada post condition atau pasca kondisi yang harus terpenuhi setelah tugas selesai. Lalu ada exception, yaitu daftar peristiwa dan tindakan terkait untuk menangani situasi abnormal. Next. Di sini ada tipe-tipe dari teks. Yang pertama ada composite text. Jadi composite text ini merupakan teks yang terdiri dari beberapa tugas lebih kecil yang memiliki urutan pelaksanaan tertentu. Lalu ada primitive text. Jadi teks yang ini yang tidak dapat dipecah menjadi teks yang lebih kecil lagi. Lalu ada routing text. Teks ini teks khusus yang menghubungkan teks lain dalam alur kerja. Teks ini menentukan urutan-urutan eksekusi teks-teks lain, baik secara berurutan, bersamaan, atau berulang. Jadi teks routing ini bisa menjadi dua, yaitu ada for routing text yang memicu beberapa tugas penerus sekaligus dengan berbagai kondisi dan aturan pemilihan. Lalu ada join routing text, menunggu penyelesaian beberapa tugas pendahulu sebelum melanjutkan ke teks berikutnya dengan aturan yang menentukan kapan teks penerus diaktifkan. Dengan memahami elemen-elemen ini, sistem manajemen alur kerja dapat diorganisir dan dikelola dengan lebih efisien, memastikan bahwa setiap teks dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Next. Lalu di sini ada proses description and cases. Process description, also called a workflow schema, is a structure describing the text or activities to be executed and the order of their execution. Maksudnya di sini sebuah deskripsi proses yang juga disebut skema atau workflow adalah struktur yang menggambarkan tugas atau aktivitas yang akan dieksekusi serta urutan pelaksanaannya. Deskripsi proses mengandung satu simbol serta satu simbol awal dan satu simbol akhir. Deskripsi proses dapat disediakan dalam bahasa definisi alur kerja atau workflow definition language yang mendukung konstruksi untuk pilihan eksekusi konkuren, fork dan join klasik, dan eksekusi iteratif. Deskripsi alur kerja mirip dengan flowchart, sebuah konsep yang kita kenal dari pemrograman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu workflow pattern. Pengertian workflow pattern adalah konsep yang digunakan dalam manajemen proses bisnis dan rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan solusi berulang terhadap masalah umum yang ditemui dalam desain dan implementasi alur kerja. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang berbagai kategori workflow pattern dan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu basic control pattern. Adapun contohnya yaitu ada sekuen yang dilakukannya secara berurutan. Yang kedua ada parallel split, aktivitas bercabang menjadi beberapa aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel. Yang ketiga ada exclusive choice, memilih satu dari beberapa jalur berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua yaitu
struktur pattern. Adapun contohnya yaitu arbitrary cycle, mendukung lingkaran atau siklus yang tidak terbatas. Yang kedua ada implicit termination. Alur kerja berakhir ketika tidak ada aktivitas yang tersisa untuk dilakukan. Contoh ketiga yaitu pattern for multiple instance. Adapun contoh-contohnya multiple instance without synchronization, yaitu menginisiasi beberapa instansi aktivitas tanpa sinkronisasi di akhir. Yang kedua, multiple instance with a priori decent time knowledge, mengetahui jumlah instansi di awal dan melakukan sinkronisasi di akhir. Yang ketiga, multiple instance with a priority runtime knowledge, tidak mengetahui jumlah instansi dan tetap membutuhkan sinkronisasi di akhir. Yang selanjutnya yaitu state-based pattern. Adapun contohnya yaitu different choice, yaitu pilihan yang ditunda hingga suatu kondisi terpenuhi. Yang kedua ada interleaved parallel routing, aktivitas paralel yang tidak dapat berjalan secara bersamaan. Berikut adalah contoh implementasi dari workflow pattern. Yang pertama yaitu sequence. Setelah pelanggan membuat pesanan, sistem akan memverifikasi pesanan, kemudian mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu parallel split. Setelah pesanan diterima, sistem akan memproses pesanan di gudang dan menyiapkan pengiriman secara bersamaan. Adapun contoh yang ketiga, exclusive choice. Jika pesanan bernilai di bawah $100, maka sistem akan mengirimkan menggunakan layanan reguler. Sedangkan jika di atas $100 akan menggunakan layanan express. Berikut manfaat dari workflow pattern. Yang pertama yaitu standarisasi. Menyediakan standar umum untuk mendeskripsikan dan membandingkan alur kerja atau workflow pattern sendiri. Yang kedua, reusabilitas, yaitu pola-pola ini dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks dan aplikasi. Yang ketiga, efisiensi, yaitu mempercepat proses desain dengan menyediakan solusi yang sudah terbukti secara efektif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya coordination based on a state machine model Zookeeper. Jadi Zookeeper di sini adalah layanan koordinasi terdistribusi yang digunakan untuk mengelola data konfigurasi, menyediakan sinkronisasi distribusi, dan layanan penamaan dalam sistem terdistribusi. Next. Kemudian di sana ada arsitektur Zookeeper. Yang pertama ada Z-Node. Z-Node adalah struktur data utama di Zookeeper, mirip dengan file atau direktori dalam sistem file. Yang kedua ada client. Client di sini adalah aplikasi yang berinteraksi dengan Zookeeper untuk membaca dan menulis data. Yang ketiga, server ensemble, yaitu kumpulan server Zookeeper yang bekerja sama untuk mempertahankan konsistensi data dan koordinasi. Next. Selanjutnya, Zookeeper Consensus Protocol. Nah, Zookeeper di sini menggunakan protokol konsensus yang disebut ZAB atau Zookeeper Atomic Broadcast. Fungsinya untuk memastikan semua server dalam ensemble memiliki salinan data yang konsisten. Protokol ini dapat digambarkan sebagai mesin keadaan dengan dua fase utama, yaitu recovery phase yang fungsinya untuk mencapai kesepakatan tentang keadaan terkini dari sistem. Yang kedua, broadcast phase, yaitu fungsinya mendistribusikan perubahan data ke semua server dalam ensemble. Next. Zookeeper Service atau layanan Zookeeper. Yang pertama di sana ada Atomicity,
yang fungsinya itu sebagai transaksi baik diselesaikan atau gagal. Yang kedua ada konsistensi urutan pembaruan yang ditetapkan secara ketat dalam urutan di mana mereka diterima. Yang ketiga, ada sistem tunggal untuk seorang klien menerima respon yang fungsinya untuk seorang klien yang menerima respon yang sama terlepas dari server mana yang terhubung. Lanjut. Lanjut lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman saya Bain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MapReduce Programming Model. Oke, next. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu MapReduce itu seperti apa. Nah, jadi MapReduce ini adalah model pemrograman yang dirancang untuk memproses dan menghasilkan kumpulan data besar secara paralel dan terdistribusi pada klaster komputer seperti itu. Lanjut. Nah, dalam MapReduce tersebut itu ada dua fase yang dinamakan map fase sama reduce fase. Nah, pada fase yang map fase, pada fase ini itu setiap split itu diolah fungsi mapnya yang nantinya akan menghasilkan key value pairs. Nah, kemudian lanjut ke reduce pairs. Nah, di reduce pairs ini key value pairs dari fase map tadi itu kemudian dikelompokkan berdasarkan key dan diproses oleh fungsi reduce untuk menghasilkan output akhir. Next. Next lagi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu contoh penggunaan MapReduce. Nah, yang pertama itu analisis log. MapReduce dapat digunakan untuk menganalisis log website untuk identifikasi pola dan tren pengguna. Kemudian ada penemuan fraud, ya, digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan dalam data transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga itu analisis media sosial. MapReduce juga dapat digunakan untuk menganalisis sentimen publik dan tren topik dalam media sosial. Kemudian yang terakhir itu rekomendasi produk. MapReduce ini dapat digunakan untuk merekomendasikan produk kepada pengguna berdasarkan pembelian dan riwayat penelusuran mereka. Next. Nah, kemudian ada juga sebagai model pemrograman tentu MapReduce ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama scalability, yaitu dapat dengan mudah di scale up atau down dengan menambahkan atau menghapus node dari cluster. Kemudian ada fault tolerance, yaitu secara otomatis menangani kegagalan node dengan mereplikasi data dan menjadwalkan ulang tugas yang gagal. Kemudian yang ketiga ada efisiensi. MapReduce juga memproses data secara paralel sehingga meningkatkan performa dan kecepatan pengolahan. Kemudian yang terakhir itu ada ease of use. Artinya gampang, MapReduce ini menyediakan aplikasi tingkat tinggi yang menyederhanakan proses pemrograman untuk tugas big data. Lanjut. Nah, kemudian dalam aplikasi cloud computing ini kami menggunakan aplikasi Grip the Web. Lanjut. Nah, aplikasi Grip the Web ini adalah contoh menarik dari penggunaan cloud computing dan model pemrograman MapReduce untuk menangani tugas pemrosesan data web dalam skala besar. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk mencari pola tertentu, biasanya menggunakan regular expression di seluruh kumpulan dokumen web. Lanjut. Kemudian tantangan dari aplikasi Grip the Web sendiri ini yang pertama adalah volume data yang masif. Nah, web terus berkembang pesat kan, menghasilkan data dalam jumlah tak terhingga. Nah, Grip the Web harus mampu memproses dan menganalisis miliaran dokumen web secara efisien untuk memberikan hasil yang relevan dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah permintaan pengguna yang beragam. Nah, penggunaan Grip the Web memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Aplikasi ini harus mampu menangani berbagai jenis pola pencarian, termasuk regular expression yang kompleks dan query multikata. Dan yang terakhir itu ada skalabilitas dan ketersediaan. Nah, ini perlu Grip the Web untuk melayani pengguna di seluruh dunia dan menangani lonjakan permintaan yang tidak terduga. Instruktur harus mampu menangani beban kerja yang dinamis tanpa mengorbankan performa atau ketersediaan. Oke, lanjut. Kemudian manfaat dari aplikasi Grip the Web ini yang pertama untuk mengefisiensi pencarian, kemudian skalabilitas dan fleksibilitas, kemudian di nilai tambahnya analisis datanya mengekstrak informasi berharga dari web untuk mendukung pengambilan keputusan penelitian dan strategi bisnis. Kemudian hemat biaya juga
Anda model cloud based yang hemat biaya dan efisien dalam penggunaan sumber dayanya. Kemudian peningkatan produktivitas yaitu menghemat waktu dan tenaga kerja yang terkait dengan pencarian manajer informasi di web. Oke, next. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Zuama. Baik, terima kasih Eka dan juga teman-teman yang telah menjelaskan berbagiannya dalam penjelasan dalam topik aplikasi aplikasi komputasi awan atau bisa dikatakan cloud application. Nah, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.